Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat memberikan manfaat dan ilmu untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini alhamdulillah Rizky dan Zaini hadir keduanya. Kita hari ini akan belajar benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada yang sudah tahu benda padat? Contoh-contohnya sudah tahu. Apa aja contohnya? Pintu, jendela, meja, kursi. Apa lagi, Ki? Tempat sampah. Habis itu penghapus, spidol, papan tulis. Oke, Rizky udah tahu kan? Nah, kita hari ini akan belajar tentang benda padat. Jadi nanti kita akan menyebutkan benda-benda padat tersebut seperti yang sudah Zaini sebutkan tadi. Yang kedua, ciri-ciri benda padat, dan nanti kita akan mengamati dan menghitung jumlahnya serta menjumlahkan nanti. Ada soal nanti. Materi yang akan kita sampaikan, benda padat. Oke. Pagi, menjelang siang. Tujuan pembelajarannya ini seperti yang Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya, nah, coba amati gambar yang sudah ditampilkan. Itu gambar apa itu, Ki? Kursi, ya. Kursi itu biasanya adanya di mana saja? Ya, kelas. Di mana lagi? Di ruang guru. Di rumah, ya, di rumah, benar. Jadi kursi itu benda yang umumnya terdapat di sekitar kita. Nah, ini pertanyaannya tadi yang sudah terjawab. Selanjutnya, oke, Rizky dulu nih yang baca. Benda padat di lingkungan sekolah. Beberapa benda padat yang ada di lingkungan sekolah diantaranya kursi, meja, pintu, jendela, papan tulis, penghapus, spidol, tempat sampah, dan yang lain-lain. Nah, itu tadi adalah contoh benda padat. Sebenarnya selain itu banyak benda padatnya, termasuk dinding, lampu, jam dinding, kipas angin, dan perangkat-perangkat yang kita pakai untuk belajar ini seperti laptop, handphone, dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah benda padat. Cuman yang paling sering kita temui di lingkungan sekolah itu ya ini, kursi, meja, pintu, apalagi jendela, papan tulis, penghapus, spidol. Nah, kebetulan di ruangan kita ini papan tulisnya tidak ada, ya. Selanjutnya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Rizky ada nggak, Ki? Tidak ada. Nah, ini gambarnya. Gambar kursi ada, meja ada, papan tulis. Nah, kebetulan papan tulis di tempat di ruang kita ini nggak ada, jadi itu contohnya tuh. Udah pernah kan lihat papan tulis? Ya, setiap hari, benar. Saat di ruang kelas. Itu ada penghapus, ini penghapus. Ada spidol, ini spidol. Dan ada tempat sampah, itu nggak kalah pentingnya tuh. Supaya lingkungan kita bersih, harus ada tempat sampah. Selanjutnya, nah, ayo kita mengamati benda padat yang ada di lingkungan sekolah. Nah, coba yang paling dekat apa yang ada di sekitar kalian yang paling dekat? Kursi, ya. Apa aja ini apa? Meja, jendela, ya benar. Apa lagi? Oh, pintu ada, ya. Jendela, tempat sampah, oke, ada. Oke, jam dinding, ya. Kipas angin, benar, termasuk benda padat. Ini ya juga nih, penghapus dan spidol, ya. Oke. Ya, orden, benar, termasuk benda padat.
Sangat tepat. Jadi tadi nah ini sekarang giliran Zaini lagi yang baca. Ki, kamu maju aja, jangan mundur-mundur. Ya, nanti nggak kelihatan. Ya, padat. Sebutkan ciri-ciri benda padat. Nah, itu apa tuh? Satu. Keras. Baca deh keterangannya. Benda padat memiliki tekstur yang keras, tidak mudah rusak dan tahan terhadap benturan. Tidak dapat berlari. Iya. Benda padat memiliki sifat kaku dan tidak menempati setiap ruang. Ya, oke, yang pertama Bapak jelaskan keras. Itu sudah pasti ya, namanya juga benda padat. Nggak ada yang nggak keras. Ya, nah, nih. Nah, keras kan, bahkan sampai menimbulkan bunyi kalau diketok-ketok, dipukul-pukul halus nih. Nah, coba air, bisa nggak dipukul-pukul? Nggak bisa, palingan airnya memercik. Ya kan, kalau kayak gini langsung ke muka airnya. Nah, itu perbedaan benda padat dan cair. Kalau padat kan keras, tidak mudah rusak. Nah, benda padat ini karena keras, kalau dibenturkan mereka tidak mudah rusak. Nah, selanjutnya tidak dapat mengalir. Nah, sifatnya kaku. Beda dengan benda cair yang menempati setiap ruang. Nih, ada botol minum bentuknya panjang kayak gini. Kalau diisi air itu dia akan mengikuti bentuk botol ini. Kalau misalkan botolnya bentuknya persegi panjang, kubus atau balok, maka dia kalau diisi bentuknya akan mengikuti balok tersebut. Iya, mengikuti botol tersebut. Nah, itu. Jadi ingat ya, tadi itu nih. Ciri-cirinya yang pertama keras, yang kedua tidak dapat mengalir ya. Oke, yang selanjutnya menceritakan hasil pengamatan. Nah, setelah tadi diamati, Zaini dan Rizky akan Bapak pinta menceritakan secara sederhana, secara ringkas, secara singkat tentang benda padat yang sudah diamati. Zaini maunya yang diceritakan benda padatnya apa? Meja. Kalau Rizky apa? Kursi. Oke. Sebelum Bapak berikan tugas, ini contohnya dulu Bapak berikan. Berikut adalah contohnya. Ini misalkan Bapak yang mengamati ya. Benda yang saya amati adalah papan tulis. Berarti kalau Zaini yang diamati adalah Nah, kalau Rizky kursi ya, pintar. Nah, papan tulis itu berwarna putih. Kalau meja berwarna, kursi. Oke. Nah, selanjutnya papan tulis terbuat dari kayu. Kursi dan meja dari apa? Kayu juga ya. Papan tulis ini keras. Kursi dan meja keras nggak? Keras ya. Dan saat dipukul dengan pelan dapat menimbulkan suara. Nah, begitu. Sekarang setelah Bapak contohkan tadi, coba dikeluarkan pen atau pensilnya. Kita belajar untuk menulis. Iya, silahkan dikeluarkan ya. Ya, ini apa tadi? Meja. Oke. Nih. Ini Rizky ya. Oke, tadi ya. Ya, nulis. Seperti yang sebelumnya pernah kita ajarkan. Oke, Zaini. Zaini. Apa nama benda yang diamati, Zaini? Meja. Meja, oke. Berarti benda yang Zaini amati adalah meja ya. Rizky, benda yang diamati apa, Ki?
Kursi. Kursi terbuat dari apa? Kayu. Kayu, iya, pintar. Kalau meja dari apa Zaini? Kursi juga. Meja dari kursi masa? Meja dari apa? Kayu. Iya, kayu. Setelah mempelajari tentang laporan singkat atau cerita singkat tadi, kita akan setelah selesai membuat cerita atau laporan sederhana, mari kita hitung jumlah benda padat yang ada di kelas. Lalu silahkan kerjakan soal operasi hitung penjumlahan benda padat di buku kalian. Gak usah di buku ya, di lembar kerja aja nanti. Oke, Rizky Bapak tanya dulu. Kamu mau ngamatin apa, Ki? Mau ngitung apa? Yang dihitung apa? Meja, kursi, tempat sampah, jendela, atau pintu? Tempat padat cuma satu. Oh, jangan. Kalau tempat sampah cuma satu, jangan. Yang lain, yang lain. Meja. Kalau Zeni mau apa? Jendela. Sanggup nggak? Boleh sih jendela. Ya, oke. Silahkan dihitung. Nanti laporkan ke Bapak berapa jumlahnya. Berapaan? Oke. Oke, sekarang laporkan. Zaini jumlah jendelanya ada berapa? 28. Kamu hadap sini, Ki. Hadap sini. Tadi kamu kursi atau meja? Meja. Meja ada berapa? 17. Nah, kalian kan sudah tahu bilangan itu sudah sampai puluhan kan? Selanjutnya Bapak akan memberikan soal operasi hitung penjumlahan. Oke, Bapak tampilin dulu mungkin soalnya. Nah, ini soalnya. Soalnya akan sama dengan di lembar kerja yang akan Bapak print dan Bapak bagikan ini. Yang sudah di print dan akan Bapak bagikan. Ini jawabnya silahkan di sini ya. Dicoret-coret aja nggak apa-apa. Mau dengan hitung penjumlahan menurun atau langsung, boleh silahkan. Lagi? Boleh, silahkan dikasih hari. Namanya jangan lupa ya. Kita berapa, Pak? Hari ini yang terakhir ini. Bertukar informasi. Sebenarnya adalah menyampaikan kembali cerita atau laporan singkat yang sudah dibuat oleh Rizky dan Zaini. Rizky dan Zaini siapa yang duluan maju? Siapa? Siapa? Udah sweet aja ya, pingsut sweet. Yang kalah maju duluan. Rizky kalah. Gunting sama kertas, yang menang gunting. Rizky kalah. Ayo, Rizky tadi apa yang diceritakan? Kursi? Ya, kursi. Ayo sini. Gak boleh malu. Gak boleh, udah besar, udah kelas 6 harus pede. Ya. Silahkan diceritakan. Benda yang saya diamati adalah Benda yang saya amati adalah meja terbuat dari Masuk ke kayu. kegiatan penutup. Nah, kita tadi sudah belajar tentang benda apa? Iya, benda padat. Apa aja tadi, Ki? Contohnya, Ki? Meja, kursi, jendela. Pesan Bapak, coba lagi nanti diamati benda-benda padat yang ada di lingkungan rumah. Banyak tuh, ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.